brand yang terakhir yang menurut kita pecah banget tahun kemarin. Bisa dibilang viral banget gitu di tahun kemarin, yaitu tapi harganya lebih murah. sangat murah bahkan. Tapi untuk kualitasnya juga bisa jadi jam tangan yang kemungkinan besar akan keluar atau yang akan trending di tahun 2022 itu jam. Halo Sobat Carolina, kembali lagi dengan saya Puja. Nah, di channel YouTube Carolina kali ini ada yang sedikit berbeda karena ada segmen Carolina Podcast. Nah, karena ini segmen podcast, jadi saya tidak sendiri, saya ditemani dengan salah satu tim kreatif Carolina Watch, yaitu Ruslan Walai. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ruslan Walai dan saya sebagai content creator di Carolina Watch. Dan selama ini saya banyak berada di belakang layar, jarang gitu untuk tampil di depan layar, hampir nggak ada sih. Jadi karena kali ini saya di depan layar, jadi ada produser kami yang di belakang layar. Gimana Pak Produser, aman? Aman. Aman, oke. Ya, kita lanjut. Jadi gimana Mbak Puja, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Di podcast pertama kali ini, Ya. kita akan membahas jam tangan yang trending di tahun 2021. 21. Dan juga yang akan datang di tahun 2022. Itu yang prediksi kita sendiri. Prediksi kita menurut kita loh ya. Jadi mungkin bisa terjadi kalau emang benar gitu. Bisa juga salah. Jadi ini murni menurut kita yang trending akan di tahun 2022. Oke, untuk yang pertama ini kita akan bahas masalah jam tangan Alexander Christie yang lagi trending di tahun 2021 kemarin ya. Iya, benar. Dan Alexander Christie juga kemarin bisa dibilang jadi tahunnya di 2021. Iya, karena banyak mengeluarkan brand-brand baru, bukan brand baru sih, maksudnya model-model baru gitu. Iya, betul. Yang Alexander Christie di tahun kemarin itu juga dia itu beberapa bulan itu dia terus mengeluarin jam tangan yang terbaru juga di seri yang sama, tapi dia itu mengeluarin warna yang terbaru. Untuk warna-warna yang terbaru dengan seri yang sama. Dan Alexander Christie juga di tahun 2021 kemarin ya, yang saya riset dari Google dan juga dari penjualan atau interest yang ada di toko kita Carolina Watch. Itu kebanyakan yang kayak yang maskulin kayak yang simpel gitu. Elegan. Nah, itu banyak dicari tuh ya, klasik itu paling suka dicari, apalagi yang fashionable cewek-cewek itu dari kemarin sih lebih banyak dikeluarin daripada jam tangan cowok. Iya. Kalau cowok yang klasik modern yang kelihatan macho itu banyak ya, sporty ya. Sporty juga kemarin tuh dikeluarin yang menggunakan stainless steel dan juga rubber gitu. Yang kulit itu biasanya untuk Alexander Christie sendiri tuh yang lebih banyak diminati yang stainless steel sih. Yang stainless steel ya. Kalau yang kulit jarang gitu ya. Iya, betul. Bukan jarang sih, cuman mungkin lebih sporty, lebih kelihatan sporty gitu ya, jadi lebih banyak diminati. Dan kalau untuk cewek-cewek itu biasanya minatnya yang kayak gimana Mbak? Kalau yang cewek-cewek itu biasanya kulit, mungkin karena kulit dan rubber itu mungkin karena dia warnanya lucu-lucu. Terus apalagi cewek-cewek sekarang kan fashionable. Instagramable, jadi bagus di foto lebih, gitu ya. Lebih mana yang diminatin dan lebih mana yang cocok untuk fashion mereka. Foto-foto gitu. Kalau yang rantai kemarin itu lebih banyak untuk rantai itu kan warnanya pasti yaitu rose gold, hitam. Tapi untuk desainnya dia itu yang terbaru-baru kemarin itu. Jadi dia tuh kelihatan simple tapi dia tuh elegan banget sih. Dan kemarin di 2021 itu hampir setiap bulan gitu ya. Alexander Christie mesti ngeluarin jam tangan terbaru gitu. Ya, itu keren banget sih. Jadi bukan cuman untuk yang buat cewek tapi yang buat cowok yang pakai stainless steel yang maco gitu juga banyak yang dikeluarin ya. Kulit juga itu biasanya cowok banyak sih. Ya. Oke, kan kita udah bahas nih yang AC. Gimana? Sekarang yang brand apa lagi nih? Expedition itu juga nggak kalah itu ya. Ya, Expedition juga merupakan salah satu brand terbaik, bisa dibilang terbaik sih di Indonesia. Itu yang harganya murah, kualitasnya yang tinggi, terjamin, harganya Dan kita kalau review jam tangan Expedition itu lebih banyak diminatin ya sama penonton. Jadi setelah saya lihat dari statistik YouTube ya, bukan cuma YouTube sih, di beberapa platform sosial media kita, itu yang paling banyak diminati itu kebanyakan Alexander Christie dan Expedition. Ya, itu kayak manpower-nya gitu ya.
Kalau Expedition sendiri itu ngeluarin jam tangan terbaru, dia itu emang modelnya hampir sama, cuman dia beda di seri dan juga spesifikasi dan kelengkapannya. Cuman kalau modelnya ya Expedition emang modelnya seperti itu, tapi untuk masalah spesifikasinya dia emang udah terjamin nomor satu sih. Kalau gini Mbak, Expedition itu biasanya ngeluarin jamnya yang kayak gimana? Maksudnya kayak buat yang formal atau yang olahraga gitu Kalau gimana? Expedition sendiri itu lebih ke outdoor sih. Outdoor ya? Jadi kayak bener-bener dia itu lebih banyak ngeluarin yang menggunakan tali rubber. Mungkin karena jam tangan outdoor, jadi biar lebih nyaman gitu ya dipakai di tangan. Tapi bukan cuma outdoor, tapi bisa dipakai juga kayak di indoor, kayak acara-acara formal itu juga bisa ya? Di tahun 2021 kemarin itu Expedition ngeluarin yang titanium. Itu jam tangan terbarunya dia itu yang titanium. Jadi dia itu nggak menggunakan stainless steel tapi yang titanium itu juga lebih banyak diminatin. Itu serinya dia tuh hampir sama dengan seri yang sebelumnya, modelnya kotak gitu. Jam tangan lo Mbak, cewek apa? Itu cowok, juga ada ceweknya. Itu couple sih. Oh, jadi couple gitu. Betul. Iya sih, keren sih. Tapi dilihat-lihat ya, Expedition tuh kayak kualitasnya tuh gak usah diragukan lagi gitu. Iya, pasti karena dia itu lebih mengutamakan spesifikasi dan kualitasnya. Kualitasnya emang mantap gitu. Terus desain-desainnya pun nggak monoton gitu. Maksudnya dia nggak terlalu monoton. Ada beberapa yang desain-desain kayak klasik modernnya gitu. Sportingnya dia. Ada juga yang pakai rubber gitu. Apalagi untuk bahan bagian kepala jamnya sendiri dia tuh lebih banyak menggunakan stainless steel daripada yang plastik gitu, yang model-model transparan. Kalau transparan setahu saya itu cuma cewek aja sih. Yang cewek aja. Itu yang transparan. Itu juga dia modelnya formal tapi juga bisa untuk kegiatan outdoor sih. Iya. Itu Expedition ya. Kalau di brand-brand lain gimana? Ada apa? Untuk brand-brand lain kita bahas yang G-Shock ya. G-Shock di tahun 2021 kemarin itu menarik bisa itu ya? lebih banyak ngeluarin jam tangan terbaru dan dia itu banyak berkolaborasi dengan yang terkenal gitu ya. Kayak kapan hari itu seperti Rui Hachimura. Ya, yang GSTB 100 RH itu ya. Betul. Terus sama ada juga yang sama Kashiwa Sato. Itu dia tuh kolaborasi sama Kashiwa Sato itu udah dari berapa ya? Dari bulan-bulan menjelang setelah Lebaran gitu, dia berkolaborasi dengan Kashiwa Sato. Kashiwa Sato itu jadi kalau yang belum tahu, Kashiwa Sato itu adalah seorang desainer dari Jepang yang udah desain brand-brand gede seperti Rakuten, terus ada Uniqlo juga itu Kashiwa Sato. Dan G-Shock berkolaborasi dengan Kashiwa Sato yang nomor serinya DWE 5600KS. Ya. Emang di tahun 2021 itu G-Shock sangat banyak ya, maksudnya kayak kolaborasi gitu. Sangat banyak banget, apalagi terakhir kemarin itu dia itu bertema, ada lagi keluaran jam tangan terbaru, dia itu yang bertemakan cinta lautan dan juga bumi. Itu jadi untuk di bagian boxnya sendiri dia itu pakai karton gitu. Terus habis itu untuk desain jam tangannya sendiri itu tuh bagus banget karena itu yang zebra. Desainnya zebra gitu ya. Itu bener-bener banyak sih diminati. Jadi itu juga menurutku keren sih. Satu lagi yang kelupaan, Alexander Christie. Yang apa ya Mbak? Alexander Christie tahun kemarin itu juga ngeluarin jam tangan terbaru yang menggunakan Ocean Green. Ya, yang kolaborasi, bukan kolaborasi sih, tapi dia mengangkat tema untuk menjaga ekosistem laut kita. Yeah. Itu untuk bahan strapnya sendiri, kamu tahu itu dia itu menggunakan jaring nilon. Jaring nilon ya. Betul. Dan menurutku sih itu kayak apa ya? Bukan jalan terbaik sih, maksudnya kayak Alexander Christie itu tidak mementingkan untuk dirinya sendiri, maksudnya untuk perusahaannya sendiri, tapi dia juga mementingkan ekosistem laut kita gitu ya. Betul. Ya. Jadi setelah Alexander Christie ngeluarin Ocean Green, disusul dengan G-Shock yang bertemakan cinta lautan dan juga bumi. Itu juga bagus itu desainnya. Terus aku senang desainnya yang kayak zebra gitu. Itu unik, waktu keren sih. Pertama kali datang itu juga banyak sih yang minat banget jam tangan itu karena mungkin dari segi desainnya dia yang keren banget dan emang belum pernah dikeluarin dari jam
jam-jam brand Yang yang lain, lainnya gitu. Dan G-Shock juga kemarin berkolaborasi juga dengan One Piece. Setelah G-Shock berkolaborasi dengan One Piece, Seiko berkolaborasi juga dengan One Piece. Oh gitu. iya betul, Seiko kemarin itu berkolaborasi dengan One Piece itu bener-bener pecah banget sih. Ya itu gila sih, ada yang seri yang tidak bisa didapat karena sold out. Masih beberapa jam udah hilang udah. Karena bener-bener itu sih apa namanya, limited edition. One Piece kita itu juga limited edition, tapi kita punya 4 karakter ya waktu itu ya. Iya, 4 karakter karena yang satunya nggak bisa datang ke sini. Susah banget. Karena udah hilang, Pak. Jadi maksudnya udah diambil duluan gitu, udah nggak ada. Ya kita kembali ke G-Shock lagi ya. G-Shock sendiri yang terbaru nih, yang aku dapat kabar tuh dia berkolaborasi dengan Matchday Inside FC Barcelona. Wah itu klub saya itu, Pak. Anjir. Jadi dia berkolaborasi dengan FC Barcelona. Tapi nggak tahu sih udah sampai di Indonesia atau belum. Itu kemungkinan ya di tahun 2022 ini bakal. Mungkin itu yang bakalan Dan nge-hype semoga juga ya. kita juga Dapat dan kita akan review secepatnya kalau memang kita dapat. Oke, G-Shock sampai di situ aja. Tapi bukan cuma G-Shock sih yang kemarin nge-hype. Kok temannya G-Shock? Bukan teman sih, lawan jenisnya G-Shock, Baby G. Iya. Baby G juga keren-keren loh. Lucu. Jam tangan. Apalagi kemarin tuh dia tuh kolaborasi bareng Pokemon, ya. Itu desain boxnya sendiri dia tuh lucu, dia tuh Unik. kayak dapat bolanya Iya. Pokemon gitu, di dalamnya itu ada jam tangannya yang modelnya seperti warna itu kalau nggak salah warna pink tapi agak keunguan itu ya. Iya. Terus warna kuning dia itu. Oh iya juga ada warna kuning juga ya itu. Dan yang menariknya dari Baby G, desainnya lucu-lucu. Dia emang khusus buat jam tangan sporty sih. Iya, tapi itu untuk Baby G itu walaupun dia desainnya seperti itu, tapi itu bisa banget buat anak remaja, dewasa maupun Anak-anak. Iya betul. Dengan Itu. desainnya dia yang seperti itu nggak harus monoton dengan digunakan sama anak-anak, bahkan orang dewasa juga bisa gunain itu. Mungkin karena dengan diameternya dia yang kecil itu loh, jadi lebih banyak diminatin sama anak-anak mungkin ya. Tapi Baby G juga bukan cuma ngeluarin yang kayak seri-seri bertema olahraga gitu. Dia juga udah punya seri-seri yang kayak maskulin klasik gitu, ada yang kayak Betul. MSG. Ya MSG. Terus ada juga yang kemarin itu dengan warna-warna terbaru transparan tapi dia tuh model kayak pelangi, ada pelanginya gitu. Itu juga bagus sih itu. Iya, itu keren-keren sih. Oke, Baby G sudah, sekarang kita pindah ke brand yang terakhir yang menurut kita pecah banget tahun kemarin. Bisa dibilang viral banget gitu di tahun kemarin, yaitu Seiko. Ya, betul. Ya. Apalagi dengan kolaborasinya dia yang bersama One Piece, itu pecah habis barang kita. Ludes dicari orang. Datang habis gitu. Emang kemarin One Piece good. Seiko juga bisa dibilang ya jam tangan kelas menengah ke atas gitu Ya betul. Tapi nggak perlu khawatir. Kita nggak hanya jual Seiko, Iya, karena kita ada- juga jual Alba. Alba itu kayak Seiko kelas bawah lah. Jadi buat kalian yang mau jam tangan Seiko, tapi karena mahal, kita jual jam tangan Alba. Jam tangan Alba juga bisa dibilang desainnya mirip-mirip Seiko, tapi harganya Harganya lebih murah. sangat murah bahkan. Tapi untuk kualitasnya juga bisa diuji lah, bisa dibandingin sama, nggak bisa dibandingin secara apple to apple sama Seiko, tapi ya bisa dilihat lah. Dari desain terus kualitasnya itu ya untuk harga segitu udah bagus banget itu mah Alba. Harganya murah-murah banget juga. Nah, sekarang kita akan bahas yang akan trending di tahun 2022. Ya, dan menurut saya sesuai apa yang sudah saya cari di Google dan ya riset sana sini kiri kanan atas bawah. Jadi jam tangan yang kemungkinan besar akan keluar atau yang akan trending di tahun 2022 itu jam tangan pria klasik atau klasik quartz gitu. Jadi jam-jam klasik itu banyak itu diperkirakan akan trending di tahun 2022. Untuk jam tangan klasik Ya. pria itu biasanya
Untuk brand-brand itu yang lebih sering ngeluarin jam tangan klasik itu Alexander Christie dan Alba. Dan itu sih, cuma dua itu sih yang biasanya sering ngeluarin jam tangan klasiknya dia. kalau Expedition gimana, Mbak? Kalau untuk Expedition sendiri, untuk model klasiknya dia emang jarang dikeluarin karena dia itu lebih banyak ngeluarin jam tangan sporty, jam-jam tangan outdoor Yang gitu. buat traveling gitu ya. Betul. Ya, jam tangan klasik pria juga di Alexander Christie kemarin 2021 keluarnya juga cukup banyak ya. Banyak banget. Dan kalau Alba kita udah tahu lah itu kopiannya Seiko bisa dibilang gitu ya. Kalau untuk klasiknya Alexander Christie sendiri itu biasanya dia tuh ngeluarin yang couple, jadi cowok cewek gitu. Kalau untuk cowok itu biasanya dia itu lebih ke klasik tapi agak sporty. Dan Alexander Christie aku lihat-lihat dari yang udah keluar tahun lalu ya, dia itu ngeluarin jam tangan tuh kayak klasik-klasik modern gitu. Jadi bukan cuma klasik, kayak ada modernnya gitu. Jadi perpaduannya enak dilihat dan nyaman dipakai. Betul. Dia tuh selalu mengutamakan kenyamanan di tangan penggunanya. Dan Alexander Christie juga termasuk brand fashion, jam tangan fashion ya. Jam tangan fashion klasik, sporty. Untuk Alexander Christie sendiri tuh lengkap banget sih menurutku. Dia tuh ngeluarin jam tangan yang bener-bener lengkap banget. Dari yang klasik, simple, elegan, sporty. Gitu sih. Ya, yang kedua nih Mbak, itu adalah jam-jam formal. Jadi dress watch sih jadi dipakai buat kayak kan sekarang udah pandemi udah mau selesai nih. Dan kalau di 2022 mungkin akan ada acara-acara kayak acara perkawinan, mungkin akan segera ada lebih banyak lagi. Ada acara pertemuan apa gitu. Jadi jam-jam formal di tahun 2022 mungkin bisa jadi trending di tahun 2022. Betul. Nah, aku nih masih bingung ya, jam-jam formal yang brand-brand yang sering ngeluarin jam-jam formal itu brand apa aja, Mbak? Untuk yang formal. Untuk yang formal itu masalah formal dia itu lebih ke Seiko sih. Seiko ya. Untuk yang formal. Oh iya, Seiko juga kan biasanya ngeluarin jam tangannya tuh. Itu paling diminatin untuk orang-orang yang biasanya suka kerja di kantor. Betul. Betul. Itu lebih formal, lebih kelihatan formal. Klasik kelihatan macam Pak. Dan ganteng, Mbak. Aku pakai udah ganteng. Ganteng. Sayangnya Anda nggak pakai jam tangan Seiko ya? Ya, aku pakai yang normal aja. Oke, kita lanjut di prediksi yang nomor 3, yaitu jam tangan sporty. Karena 2022 kan corona udah mulai meredah nih. Betul. Jadi orang-orang kan gak kembali lagi untuk olahraga. Aktivitas. Betul. Dan kalau jam tangan sporty kita semua sepakat lah ya bahwa brand yang the best di jam tangan sporty adalah G-Shock. Yes, good. Itu dia G-Shock Pak. Itu udah nggak ada lawan. Tapi nggak hanya G-Shock aja, yang pasti yang kedua itu Expedition. Expedition juga ya. Itu juga nggak mau kalah untuk jam tangan sportinya dia. Apalagi dia itu ada dua jenis. Untuk yang hebatnya sendiri kalau yang masalah G-Shock dia itu lebih banyak model digital analog. Iya betul. Dan dia juga kebanyakan serinya itu kayak kolaborasi. Betul. Gitu. Jadi itu yang bikin G-Shock menarik sih. Dan jam tangan G-Shock untuk olahraga juga nggak sedikit ya, banyak banget. Jadi banyak pilihan. Dan hampir setiap bulan tuh ada aja gitu keluaran terbarunya. Dengan warna-warna dan desain-desain dia yang terbaru itu juga lebih banyak sih untuk masalah G-Shock. Entah kolaborasi sama ini, sama itu. Dan yang saya masih menunggu sih yang kolaborasi sama FC Barcelona itu sih. Itu yang masih saya tunggu-tunggu sih. Masih belum nyampe ke kita. Dan untuk yang selanjutnya nih Mbak Puja. Selanjutnya itu adalah ada juga smartwatch karena betul. Sekarang kita udah serba digital, serba gampang semuanya, mau cepat, nggak mau ribet. Betul. Semua kalau bisa diatur lah jam tangan gitu. Ya, itu. Itu untuk smartwatch sendiri itu tahun kemarin baru akhir tahun 2021 ini itu Alexander Christie baru ngeluarin. Nggak hanya Alexander Christie. Untuk G-Shock sendiri dia tuh banyak sekali. Untuk jam tangan seperti itu G-Shock itu lebih banyak ngeluarin. Ya, jam tangan smartwatch itu kebanyakan dari G-Shock sih. Betul. Untuk dikonekkan ke Bluetooth itu lebih baik jam tangan G-Shock.
Dan untuk jam tangan smartwatch Alexander Christie udah keluarin kalau nggak salah 2 seri. Untuk yang kedua seri. Untuk yang dua pertama, generasi gitu. untuk yang pertama itu dia serinya AC S001. Untuk yang kedua itu yang 002. Untuk yang G-Shock sendiri itu banyak banget sih. Baru di tahun kemarin itu bener-bener banyak banget sih yang untuk digital, betul. Yang paling banyak diminati atau paling sering dicari itu yang GBDH 1000. Betul, GBDH 1000 itu paling banyak diminati. Paling banyak diminati Betul. GBDH 1000 itu. Dan sebenarnya masih banyak jam tangan G-Shock yang lain kalau yang smartwatch G-Shock tuh kebanyakan udah buat jam-jam tangan kolektor. Jadi harganya udah wah gila ya. Yang kita cuma bisa beli pentol. Ya semoga aja nanti kita kedepannya bisa beli jam beli tangan G-Shock. Gampang. Oke, kalau smartwatch masih banyak sih ada kalau di kita sendiri tuh ada G-Shock, Alexander Christie, Suunto, Ya Garmin itu kita juga punya. juga ada smartwatch. Ya 2 brand itu emang khusus smartwatch sih. Betul. Oke, dan ini yang terakhir menurut kita. Ini adalah jam tangan high class. Jam tangan high class yang akan trending di tahun 2022. Jam tangan mahal lah, ya bisa dibilang itu. Ya kayak yang di atas rata-rata kayak Rolex dan kawan-kawan itu kita nggak usah bahas lah ya. Itu bukan ranah kita. Udah terlalu jauh. Kita masih yang di bawahnya aja. Yang di bawahnya itu ada G-Shock itu juga ada. Juga ada yang mahal. Untuk Alexander Christie sendiri yang mahal itu yang lebih banyak diminatin itu yang Asia Collection yang 9205. Walaupun itu harganya mahal tapi itu banyak dicari orang. Itu kita benar-benar sering setiap Sold bulan out itu gitu. benar-benar sold out dan kita selalu restock. Betul. Asia apa Mbak? AC Collection yang 9205. 9205. Betul. Itu cewek apa cowok? Itu cewek cowok ada. Cewek-cewek ada. Tapi yang paling laris Yang paling laris itu cowok. cowok ya. Tapi cewek jadi cowok sama cewek ini saling kejar-kejaran sih. Itu juga sama-sama sering habis, apalagi warnanya dia yang full hitam dan warnanya dia yang hitam rose gold Kayak itu klasik gitu kan ya. bener-bener lebih banyak dicari walaupun dengan harganya dia yang sedikit agak mahal. Jam tangan mewah juga ya bisa dibilang Seiko. Seiko itu antara tengah-tengah lah. Yang mewahnya banget ada, yang biasa-biasa juga ada gitu. Jadi Seiko mungkin ke depan akan sangat diminati sih Seiko. Apalagi Seiko juga lebih banyak jam tangan otomatiknya sih. Otomatik, Jadi orang-orang tuh lebih senang ya, suka yang seperti itu. Desainnya juga kelihatan mewah aja gitu. Depan. Oke, jadi itu sih menurut kami yang akan trending di tahun 2022. Tapi ya paling kalau menurut saya sih nggak jauh-jauh dari brand-brand yang sudah ada yang sudah stay lama di Indonesia. Kayak Alexander Christie, Baby G-Shock, terus Expedition, Casio. Ya itu adalah brand-brand yang akan bisa dibilang akan terus laris di tahun 2022. Betul. Jadi untuk kalian yang masih bingung mau milih jam tangan apa, ya bisa dipilih aja gitu antara brand-brand itu. Terus tinggal sesuaiin aja sama kalian maunya buat jam tangan untuk fashion, sporty atau buat traveling. Kalau traveling kalian bisa ke Expedition. Betul, ya. Expedition, terus sporty, G-Shock. Dan itu semua kalian bisa dapat di mana Mbak? Di website Carolina Watch. Wah, Nah, nggak hanya di website, kalian mungkin yang punya e-commerce, kita juga ada loh di Shopee, Tokopedia, Blibli dan juga Bukalapak. Dan kita juga punya Instagram Carolina Watch. Itu juga kalian bisa pembelian lewat Instagram juga. Jadi kalau kalian ingin membeli jam tangan yang sesuai apa yang kalian inginkan, kayak tadi brand-brand yang tadi, kalian nggak perlu ragu-ragu atau nggak usah pusing-pusing nyari di mana jam tangan yang ori, karena bisa dipastikan jam tangan yang ada kita di jual Carolina Watch semuanya original. Ada.
Karena kita nu kawi-kawi. KW-KW tuh. Oke, terima kasih Mas Walai sudah datang di podcast terbarunya Carolina. Oke, sekian podcast dari saya dan tidak pernah lupa saya ingatkan untuk like dan subscribe channel YouTube Carolina. Dan untuk masalah review YouTube kita akan selalu ada di setiap minggunya. Dan kalau kalian mau kita membahas apa lagi, tinggal komen aja. Komen aja di bawah, nanti kita akan bahas. Apa gitu ya? Kalian mau seputar jam tangan ya, seputar Mbak Puja juga boleh. Oke Mbak. Ya. Oke, sekian video podcast hari ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Saya Puja undur diri dan juga Mas Walai. Oke, see you. Dadah. Assalamualaikum. Dadah.